Dan untuk mengetahui progres persiapan rights issue serta strategi bank mendorong peningkatan kasa hingga kredit dengan transformasi digital, kami sudah tersambung dengan Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk, Daniel Budi Rahayu. Selamat siang Pak Daniel, terima kasih waktunya untuk Power Lunch. Selamat siang Mbak Alin. Iya, Pak, terkait dengan rights issue ini sejauh mana nih Pak optimisme Bank Ina Perdana untuk meraih kisaran dana 1,19 triliun sampai 1,24 triliun rupiah ini, mengingat nih Pak, bank-bank lain juga kan banyak juga yang sedang ada hajatan rights issue. Baik Mbak Alin, untuk Bank Ina sendiri persiapan sampai saat ini kami sudah mengajukan ke OJK dan diharapkan sebelum akhir bulan Oktober semua izin semuanya sudah keluar dan di awal November nanti kami bisa raising fund sampai 1,24 triliun. Dan PSP juga sudah punya komitmen untuk mengeksekusi, mereka punya right issue ini. Ya, jadi untuk itu kami rasa kami tidak ada kendala. Jadi semuanya sudah on track di dalam persiapan untuk right issue menggalang dana, memenuhi kebutuhan daripada kewajiban yang telah ditetapkan oleh OJK. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat ini Pak mengacu pada laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 untuk Bank Ina Perdana sendiri untuk modal intinya ini kan di posisi 1,12 triliun ya Pak. Nah, selain keperluan untuk Ya, penambahan betul. modal inti ini sebenarnya bagaimana sih Pak rencana Bank Ina untuk alokasi dana hasil rights issue ke depan ini Pak? Apakah juga sebenarnya ada rencana akan digunakan misalnya untuk Capex pengembangan layanan perbankan digital maupun juga untuk investasi di IT Pak? Betul sekali, karena dengan adanya pandemik mau nggak mau kita harus mempercepat proses digitalisasi uh, di operation kita, ya. Dan untuk itu tentunya kita membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu di OPEX maupun CAPEX. Oleh karena itu kebetulan juga OJK menetapkan bahwa modal bank sudah harus ditingkatkan minimal menjadi 2 triliun. Ini adalah kesempatan ya bagi kami dalam mengumpulkan fund itu untuk membiayai pengembangan digitalisasi di Bank Ina itu sendiri. Selain itu juga kami akan mengembangkan usaha atau bisnis di sektor UMKM, di mana itu juga kami akan proses semuanya itu by digital. Jadi ke depan untuk aplikasi kredit UMKM atau mikro itu tidak lagi perlu pakai kertas ya, pakai paper, tapi semuanya pakai tablet. Dan setiap AO itu akan dilengkapi dengan tablet-tablet supaya mereka segera pada waktu input selesai langsung terkonek dengan kantor pusat di processing centernya. Seperti itu, Mbak Alin. Iya Pak, Bank Ina Perdana ini telah membukukan peningkatan total DPK per kuartal 1 tahun 2021 ini yang ditunjang nih dana giro yang melesat signifikan dan membuat rasio kasa perseroan akhirnya menjadi 48,1%. Nah, terkait dengan hal ini Pak Daniel, apa sebenarnya yang menjadi kunci akselerasi dana pihak ketiga di perseroan yang tumbuh pesat? Betul sekali, memang dana pihak ketiga kita itu bertumbuh jauh lebih cepat dari pertumbuhan kredit. Mungkin situasi dan kondisi juga dalam pandemik ini di mana orang agak hati-hati ya menyalurkan kredit dan memohon kredit. Nah, untuk DPK itu sendiri kebetulan kami juga dibantu oleh ekosistem daripada Salim, tetapi bukan hanya bantuan, kami juga harus compete dengan bank-bank existing mereka. Ya, jadi kami itu harus memberikan service yang lebih, ya, memberikan gimmick-gimmick yang mungkin menarik walaupun itu satu grup, tetapi kompetisi itu tetap dijalankan ya. Jadi kami kebetulan meningkatkan dana giro itu cukup besar, ya cukup besar. Itu adalah service daripada yang kami tawarkan dan juga kebetulan ini saudara lah gitu sebagai sister company. Nah, itulah yang memudahkan Bank Ina untuk tumbuh DPK secara cepat ini, terutama di kasa ya. Dan juga transaksi itu kan akan meningkat otomatis dengan dana kasa yang meningkat di Bank Ina. Seperti itu, Mbak Alin.
Iya, Pak Daniel, catatan kami hingga kuartal 1 tahun 2021, Bank Ina Perdana juga memiliki permodalan yang cukup kuat dan kondisi likuiditas yang boleh dikatakan melimpah nih Pak. Lantas bagaimana sih Pak rencana Bank Ina Perdana untuk mengakselerasi penyaluran kredit perseroan nih Pak pada sisa tahun 2021 ini Pak? Ya, sesuai dengan RBB yang telah kami sampaikan ke OJK bahwa di tengah situasi pandemik dan kondisi yang sulit ini, kami tetap komitmen pertumbuhan kredit dibandingkan tahun 2020 year on year itu 2 digit ya, paling tidak 20% kami bisa tumbuh lah. Dengan pipeline yang ada sekarang ini, seharusnya kami bisa mencapai angka tersebut. Jadi sekali lagi raising funds daripada right issue ini ya, selain untuk pengembangan kita punya digital, IT ya, dan juga tentunya sumber daya manusia yang perlu kita tingkatkan ya, dan juga untuk pengembangan bisnis. Dan perlu diketahui juga kami juga sudah apply untuk menjadi penyalur KUR ya, dan kemungkinan tahun depan lah baru bisa terlaksana. Sekarang proses sudah di OJK sudah keluar rekomendasi ya, dan kami juga sudah minta alokasi dari koperasi dan sekarang lagi link dengan penjamin ya dari Askrindo maupun Jamkrindo dan juga nanti dengan Departemen Keuangan. Dan saya harapkan sih tahun depan itu bisa terlaksana lah untuk itu. Sehingga kami mempunyai advantage ya, kompetitif bunga yang menarik bagi para pengusaha kecil ini. Begitu Mbak. Iya, Pak Daniel, segmen kredit mana nih Pak yang direncanakan atau berpotensi menjadi katalisator untuk pertumbuhan kredit di sisa tahun ini Pak untuk kuartal 3 dan 4 2021? Sampai akhir tahun 2021 ini tentunya di sektor komersial koperasi itu masih ada beberapa manufacturing ya, juga distribution ya, terutama yang berkiblat kepada consumer product dan juga alat-alat kesehatan. Dan itu yang kami lihat yang paling bisa menopang pertumbuhan bisnis kami sampai akhir tahun 2021 ini. Oke, Untuk Pak informasi Daniel. lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.